Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menghirup nafas secara gratis, dan kita masih diberi kesempatan untuk diberi berbicara untuk menyampaikan tentang kisah-kisah nabi-nabi alaihissalam. Tak lupa pula juga kita lantunkan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panglima perang tempur Islam pada masa jahiliyah. Hari ini saya akan menyampaikan keutamaan tilawah Al-Quran dan menghatamkannya. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber dan pertama ajaran Islam yang menjadi petunjuk kehidupan umat manusia dan diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta. Di dalam terkumpul wahyu ilahi menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai serta mengamalkannya. Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang yang mukmin, bukan hanya merupakan amal dan ibadah yang sangat mulia yang pahalanya berlipat ganda, tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Adapun keutamaan tilawah Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan manusia yang sungguh-sungguh orang dengki kepadanya, yaitu orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci Al-Quran kemudian dibacanya siang dan malam, dan orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan harta siang dan malam. Kekayaan itu digunakannya untuk segala sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah, menuntun ke jalan yang lurus, tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Surah Fussilat yang berbunyi, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tatazilu man hakim, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amalan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allam, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi dari Utsman bin Affan, hadis hasan sahih. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari kitabullah kemudian mengamalkannya, maka Allah akan menunjukinya dari kesesatan dan akan dipeliharanya pada hari kiamat dari siksa yang berat. Al-Quran menjadi syafi penolong pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah. Adapun perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran, sebagaimana yang dihadiskan oleh Mutakaf alaihi, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah, aromanya harum dan rasanya nikmat. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya dan rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran sebagai rahinah, semacam bunga kenanga, baunya harum namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagai buah hazalah antawali, tidak ada buah dan rasanya pahit. Penyebab terangkatnya derajat suatu kaum, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan akan menjatuhkannya dengan kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Turunnya rahmat dan sakinah.
Tidak ada satu kaum yang sedang membaca, mempelajari, dan mendiskusikan kitab Allah kecuali para malaikat, dan akan menaungi mereka, rahmat Allah akan tercurah kepadanya, dan sakinah kedamaian akan turun di atasnya, dan Allah akan sebutkan mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Ahmad dan Abu Hurairah. Adapun tujuan dari tilawah Al-Quran, yang pertama itu sebagai ibadah, yang kedua sakaf. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl, "Wa ma nazzalna 'alaikal kitaba tibyana lakulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra ya lil muslimin." Dan kami menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu yang bertunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surah An-Nahl ayat 89. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mencatat beberapa hadis dan riwayat mengenai pembaca Al-Quran sampai hatam. Digambarkannya bagaimana para sahabat dengan keimanan dan keikhlasan hati berlomba-lomba sampai hatam. Ada yang hatam dalam sehari semalam saja, bahkan ada yang hatam 2 kali dalam sehari semalam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Begitulah para sahabat seperti Utsman, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab telah menjadikan wiridnya untuk menghatamkan Al-Quran pada setiap hari Jumat. Adapun mereka yang menghatamkan dalam seminggu, Al-Quran itu dibagi 7 menurut pembagian yang sudah diatur. Misalnya seperti pembagian Ibnu Mas'ud. Hari pertama 3 surah, hari kedua 5 surah, hari ketiga 7 surah, hari keempat 9 surah, hari kelima 11 surah, hari keenam 13 surah, dan hari ketujuh sisa surah sampai hatam. Di samping itu ada juga di antara para sahabat yang membaca Al-Quran sampai hatam dalam sebulan untuk memperdalam penyelidikan mengenai maksud yang terkandung di dalamnya. Fadilah menghatamkan Al-Quran. Di dunia mendapatkan ketenangan jiwa, rezeki yang terbaik, hati yang sensitif atau empati. Yang keempat, naungan dari malaikat. Dan di akhirat, pertama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjadi hamba yang dibangga-banggakan di hadapan makhluk-makhluk lain, mendapatkan syafaat, terangkat kedudukannya di surga, mengangkat derajat orang tua di akhirat, keenam mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah, di hari yang penuh suci mubarak ini, yaitu pada bulan Ramadan, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu terutama membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Para sahabat saja menghatamkan Al-Quran itu sebanyak 2 kali dalam sehari. Kita mungkin sehari hanya beberapa surah, sebagaimana tadi yang dibagi-bagi oleh para sahabat, yaitu hari pertama itu 3 surah, hari kedua 5 surah, dan seterusnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang tilawah Al-Quran dan menghatamkannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.